meneliti keluarga Rasulullah SAW, maka Al-Quran dan Sunnah menjadi saksi bahwa aku adalah seorang nabi. Jadi kedudukan kita itu ada di tengah-tengah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada di tengah-tengah. Kita cinta sama keluarga Rasulullah, kita cinta sama sahabat Rasulullah SAW. Gak boleh kita cuma cinta kepada keluarga Nabi kemudian kita remehkan sahabat Rasulullah SAW. Gak boleh juga kita cinta sama sahabat Nabi kemudian kita lecehkan, kita rendahkan keluarga daripada Rasulullah SAW. Dan kenapa kita harus berlaku adil seperti itu? Karena kita mendapatkan pemahaman yang didapatkan dari Rasulullah SAW melalui mereka. Oleh karena itu kita muslimin muslimat, mukminin mukminat harus mengetahui kedudukan mereka dan bagaimana mereka berperan di dalam agama kita. Ya. Nah khususnya untuk sore hari ini, tapi bahasan ini nggak terbatas hanya untuk kaum nisa, kaum perempuan aja. Kita perlu mengetahui posisi kaum perempuan di dalam Islam, khususnya ini orang-orang perempuan. Karena kalau tadinya saya dipanggilnya di majelisnya majelis ibu-ibu gitu. Tapi ternyata ada orang lakinya juga nggak apa-apa. Karena dua-duanya penting. Kenapa? Jadi jangan pernah merasa bahwa kedudukan wanita di dalam Islam itu adalah pihak yang agak direndahkan di dalam Islam. Enggak gitu. Karena yang melahirkan Rasulullah itu laki perempuan. Yang melahirkan orang-orang besar, sebut siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang lahirin laki perempuan. Nah, nanti kita cek bagaimana masing-masing ada kelebihan dari masing-masing. Sebetulnya ini nggak bisa satu kali. Ini harusnya kita ada rutinitas tertentu sehingga pembelajaran ini bisa komprehensif, bisa seluruhnya itu dapat. Yang pertama, untuk mempersiapkan kaum perempuan pada khususnya, kita akan membahas tentang yang akan kita bahas di sore hari ini adalah tentang niat. Apa kaitannya niat sama perempuan? Ini nggak ada urusannya antara laki sama perempuan. Tapi niat itu punya kedudukan penting di dalam agama. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Al-Qamar sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Ila akhir hadis. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Dan setiap orang akan dibalas menurut kadar niatnya. Orang berusaha 1, dapatnya 100. Kira-kira balasannya dia 1 apa 100? Orang dapat berusaha 1, kita modal 1000 misalnya. Kita dagang, dapatnya 10.000. Ini ganjaran buat kita nih di sisi Allah Subhanahu wa taala 1.000 atau 10.000? Hah? 1.000. Ganjaran di hati kita. Itu urusan dagang tadi. Ini saya contohkan di urusan dagang. Tapi yang paling utama di urusan agama ini adalah segala amal ibadah kita itu semua bergantung kepada niat, kata Rasulullah SAW. Boleh jadi ibadah kita sedikit, kecil, kita cuma bisa sholat fardu 5 waktu, sholat sunnah berbia dia mungkin cuma maghrib aja, misalnya duha nggak pernah, tahajud nggak pernah. Tapi kalau dia niatkan yang sedikit tadi lillah, billah, hanya untuk Allah, nggak kemasukan sama niatan-niatan yang lain, maka yang dia dapat dari sisi Allah ganjarannya besar. Bukan cuma sekedar 15 titik-titik yang kecil tadi. Tapi kalau ada orang sholat fardunya 5 waktu di masjid, tepat waktu, puasa sunnahnya sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sedekahnya luar biasa, tapi dia punya tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka banyaknya usaha yang dia lakukan tidak punya nilai di sisi Allah. Disampaikan oleh Habib Adwi bin Abi Al-Hamsi dari kalam daripada kakeknya. Ketika itu beliau sudah mengajar di satu majelis,
kepada putra-putranya dan kepada para orang-orang yang hadir di saat itu. Beliau mengutip perkataan Syekh Yahya bin Abi Katsir. Beliau mengatakan, belajarlah niat yang baik, karena amal yang kecil, tapi kalau niatnya baik dan tulus, itu lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amal yang besar dan baik tapi tidak ada niat, atau niatnya cacat. Kalau kita datang ke masjid mau sholat asar misalnya, datangnya kita dari rumah ke masjid, misalnya di sholat asar, datangnya kita dari rumah ke masjid itu untuk sholat asar, ketika kita ada di barisan langsung angkat tangan Allahu Akbar, sah tak sholat? Tidak sah. Kenapa? Dia belum ada niat. Saya sudah niat dari rumah datang ke masjid itu untuk sholat saja. Dia nggak paham definisinya niat. Di dalam kitab Sabina, kitab fikihnya dasar, kitab fikih dasar, itu ada ta'rifnya niat, ada definisinya niat. Niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud untuk melakukan sesuatu bersamaan dibarengi dengan kita melakukan kegiatan itu. Semua ibadah kecuali puasa nanti. Kenapa puasa? Puasa agak sulit. Ketika kita memulai puasa, kita harus melihat matahari terbit dari ufuk, itu agak sulit. Makanya di dalam Islam itu ada keringanan untuk puasa, boleh sebelumnya. Tapi selain itu nggak ada. Sekarang saya tanya, kalau ada orang bilang saya datang ke rumah, dari rumah ke masjid untuk sholat asar, dia datang tiba-tiba masuk barisan nggak pasang niat lagi, dia masuk Allahu Akbar, udah niat belum deh? Belum. Kalau ada orang bilang itu sudah niat, kita timbang lagi sama ibadah haji. Kalau kita sudah punya niat untuk ibadah haji, misalnya, udah mulai nabung, kira-kira kita udah niat haji belum? Nah, udah niat haji. Padahal definisinya niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Dia betul sudah niat haji kalau menurut bahasa Indonesia. Tapi kalau menurut syariat belum niat dia haji. Kenapa? Karena orang kalau sudah niat haji, ada tempatnya niat itu. Kalau haji itu tempatnya di mikot untuk pasang niat. Kalau udah pasang niat, wajib dia pakai ihram. Gak boleh membunuh binatang. Kalau ada rambutnya rontok kena, begini begitu, gak boleh pakai wangian.